Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita atau kami dari tim kemenangan Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya SEMM telah melakukan rangkaian dari mulai tadi sekitar jam 11 saya ditugaskan untuk pengambilan formulir, dan setelah itu kami juga melakukan rapat-rapat dan diskusi untuk menentukan pengisian formulir. Memang tadi sebelum penyerahan formulir, kami juga mendapat dukungan dari masing-masing kabupaten kota, dari mulai saya sebagai ketua tim dari Kabupaten Serang, ada dari Kota Tangerang Selatan, ada dari Kota Tangerang, dan terakhir ada tentunya dari Kabupaten Lebak. Dari hasil rapat dan penentuan dukungan dari masing-masing kabupaten kota itu, termasuk sebenarnya ada dari Kota Serang. Dari semua yang hadir pada saat tadi memberikan dukungan, yaitu dari 4 DPC kepada Ibu Hajah Iti Oktavia. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pada tadi kurang lebih sekitar jam 4 sore, kami telah menyerahkan berkas untuk pencalonan Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, untuk mencalonkan lagi sebagai Ketua DPD Demokrat Banten. Dan alhamdulillah juga berkas yang sudah diserahkan diterima tim organizing komite dari kepanitiaan Musda keempat Banten. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya beserta seluruh saudara-saudara saya yang mendukung pada kontestasi Musda ini, tadi kami sudah mengembalikan formulir jam 15.30, dan tentunya semoga perjalanan ini ikhtiar kami adalah bagaimana membangun Partai Demokrat di Provinsi Banten. Jadi membangun soliditas, membangun kebersamaan untuk kemenangan Partai Demokrat ke depan. Bu, ada dukungan berapa DPC Bu yang memberi rekomendasi? Alhamdulillah ada 4 DPC yang mendukung. Salah satunya adalah dari Tangsel, kemudian dari Kabupaten Serang, dari Kabupaten Lebak, dan juga Kota Tangerang. Gitu. Alhamdulillah. Gimana Bu tanggapannya dengan rival calon yang lain juga Bu, Pak Yoyon? Bagus kan, dari awal bahwa Partai Demokrat adalah partai yang demokratis, jadi seluruh kader mempunyai hak, ya, mempunyai peluang yang sama untuk menjadi pimpinan partai, bahwa itu di DPC maupun itu juga di DPD. Dari awal memang Pak Yoyon juga sudah izin ke saya bahwa beliau mau menyalonkan diri. Saya persilahkan karena kita demokratis. Nanti tinggal bagaimana, karena DPP yang akan menilai, karena kami setelah Musda ini ada fit and proper test juga di DPP nantinya. Apa Bu yang jadi tujuan Ibu untuk maju kembali ini Bu? Demokrat Banten. Tujuannya kan sebetulnya kalau secara kepengurusan saya baru 2,5 tahun, baru 3 tahun. 3 tahun 2 bulan. Baru 3 tahun 2 bulan, ya artinya sebetulnya 5 tahun. Tetapi karena 2024 kita menjelang Pileg dan Pilpres serta Pilkada serentak, tentunya partai kami membuat aturan untuk dimajukan seluruh konsolidasi internal partai. Jadi sebetulnya secara legitimasi saya masih menjadi ketua DPD. Tetapi karena aturan partai harus melaksanakan Musda lebih cepat supaya kita bisa mengkonsolidasikan dan persiapan di Pilkada, Pileg, dan Pilpres nanti ke depan, maka kita mempercepat pelaksanaan Musda. Jadi buat saya adalah, karena ini adalah pesta demokrasi bagi kader Partai Demokrat di Banten, kami sangat menyambut baik, dan insya Allah pasca Musda ini Partai Demokrat akan semakin solid ke depannya untuk membangun Partai Demokrat di Provinsi Banten dan meraih kembali kemenangan di tahun 2024. Amin. Pak Ketua DPC Tangsel, kemarin juga Pak Yoyon mengaku mendapatkan dukungan dari DPC Tangsel sebelum ketuanya meninggal, almarhum. Sekarang kan penggantinya Abang nih, gimana Bang tanggapannya? DPC Kota Tangsel sudah berkomitmen untuk kemudian melanjutkan Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya untuk menjadi Ketua DPD Provinsi Banten, karena
Kami anggap Ibu Haja Titi Oktavia mampu menjalankan organisasi ini dan mampu majukan organisasi ini. Kami DPC masih berharap dan menginginkan Ibu Haja Titi Oktavia terus melanjutkan menjadi ketua ketua DPD Provinsi Banten Partai Demokrat. Ibu itu fit and proper testnya yang akan dilaksanakan itu di DPP kan tadi kata Ibu. Itu setelah musda atau sebelum musda, Bu? Setelah musda. Setelah musda. Berapa hari setelah Tergantung jadwalnya dari DPP, karena langsung fit and proper dengan ketum, dengan sekjen, PPUKK dan seluruh pengurus harian di DPP. Artinya vote tidak absolut begitu ya Bu? Tetap absolut, jadi bisa dilihat dari dukungan DPC nantinya. Jadi dua-duanya punya peluang, tinggal nanti bagaimana pemaparan visi misi, mungkin partai punya penilaian tersendiri kan begitu. Nah itu kita ya menyerahkan kepada DPP, karena aturan Partai Demokrat seperti itu sekarang, PO-nya gitu ya. Nanti ketum yang menentukan, ya jajaran DPP yang menentukan siapa yang akan memimpin DPD Partai Demokrat Provinsi Banten. Berarti yang fit and proper testnya dua-duanya? Kemungkinan bisa begitu. Atau enggak kan nanti kan gini, kan ini kan kalau DPC kan ada 8. Nanti kan di sana fit and proper test juga suara DPP akan kemana, suara DPD akan kemana kan, di situ bisa dilihat nanti. Apakah seimbang antara saya dengan Kayoyon atau mungkin Kayoyon yang lebih atau saya yang lebih kan gitu, nggak tahu kita. Jadi suara DPD saya juga belum tahu, kan saya punya hak suara. Gitu nanti saya tanyakan lagi ke pengurus apakah suara kami akan dikebuitikan lagi atau ke Kayoyon kan. Untuk DPP saya tidak tahu gitu. DPP nanti suaranya ke siapa gitu. Demokrat Banten siap mendukung Titi Oktavia. Diskusi panjang berkaitan dengan kenapa kami para ketua DPC ataupun DPC yang ada di kabupaten kota yang ada di Banten masih mengharapkan untuk Ibu Iti memimpin lagi Banten ke depan. Secara sadar tentunya kepemimpinan DPD ini kan baru 3 tahun 2 bulan. Nah, proses ini juga yang pertama dihadapkan dengan pemilihan legislatif 2019. Jadi kepemimpinan pertama langsung dihadapkan pengujiannya dari legislatif 2019. Diakui juga sebenarnya Banten mengalami peningkatan suara dan juga jumlah kursi. Untuk kabupaten kota dipastikan real itu meningkat, untuk provinsi juga sama, untuk DPR RI juga sama. Peningkatan suara legislatif di sebuah tingkatan dengan mengkoordinasi semua kabupaten kota, dan itu kami rasakan. Bu Iti itu atau Bu Hajah Iti Oktavia Jayabaya ini diakui baik itu di tingkat lokal, kabupaten kota, provinsi maupun secara nasional di internal kita di Demokrat. Sederhananya bisa mengkoordinasikan kabupaten kota, bisa juga secara nasional pada saat ada rongrongan KLB. Secara pionir, Ibu Iti juga terdepan untuk melawan gerombolan KLB tadi. Terakhir, kemarin ketika ada keinginan dari gerombolan tadi mengadakan rapat ataupun ulang tahun Demokrat yang akan diselenggarakan, Ibu Iti sigap juga mengkoordinasikan Tangerang Raya untuk secara langsung memprotes keberadaan kegiatannya. Dan juga itu diakui juga, baik mengkoordinasi secara lokal di Tangerang Raya ataupun juga secara nasional tentang pemberitaan ataupun juga tentang pengkoordinasian tadi. Ketiga, sadar ataupun tidak, kita harus mengakui juga kepemimpinan 3 tahun 2 bulan ini diwujudkan dengan pembangunan, pembelian lahan dan sekaligus pembangunan yang sedang dilakukan. Dan kita harus akui bahwasanya itu tidak 1 sen pun dari kepemimpinan sebelumnya. Dan saya sebagai kader Demokrat dan sebagai ketua DPC, baik itu Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Lebak, mengakui itu. Semua orang mungkin bisa mencalonkan diri, tapi tidak semua orang bisa memimpin, memanajerial, mempunyai integritas,
mempunyai kapasitas membesarkan partai, baik secara lokal ataupun nasional. Terakhir, tentunya kami sebagai ketua tim pemenangan, baik itu dari Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Lebak, mengharapkan juga teman-teman di kabupaten lain sama-sama kita berdoa untuk kebersamaan, untuk kita tetap menjaga soliditas partai ke depan. Harapan kita, kami tentunya meminta doa supaya musda keempat ini menjadi musda kebersamaan Demokrat di Banten ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.